Hai Soul Friends, hai teman-teman jiwaku, selamat datang di Madam Mary. Kali ini kita akan melakukan bacaan mengenai kehidupan kamu di bulan Juli sampai awal Agustus 2022. Ini general reading, kemudian ini juga kolektif, jadi aku mengambil energi dari kalian semua yang menonton video ini. Bukan pilih kartu, jadi kalian bisa dengan santai mendengarkan ini. Silahkan ambil makanan atau minuman kesukaan kalian dan terima bacaan ini dengan terbuka. Apabila tidak resonate dengan kehidupan kalian, silahkan di skip, let it go, dan ambil yang resonate dengan hidup kalian. Kita akan mulai dengan tarot, kartu tarot. Sebagai Guardian Angels, apa yang terjadi di kehidupan para viewers di bulan Juli sampai awal Agustus 2022. Oke. Wow. Again, the Hierophant. Ya. Jadi aku lihat di beberapa dari kalian mengalami apa ya? Seperti panggilan gitu, panggilan untuk mulai lebih rajin lagi untuk sholat, lebih rajin untuk zikir, kemudian lebih rajin untuk baca Alkitab atau sembahyang seperti itu. Dan juga aku lihat beberapa orang juga seperti dapat panggilan untuk berpuasa seperti itu. Jadi kalau kalian seperti di mana-mana gitu, kalian melihat bacaan tarot di mana-mana, kemudian setiap kalian pilih file atau setiap video yang kalian tonton pasti kalian diminta untuk berpuasa. Atau kalau kalian lagi nonton video atau di YouTube atau drama atau apa gitu, sinetron atau apapun, kalian selalu dapat kata puasa gitu. Terus kalian mulai merasa seperti tergelitik gitu. Kok aku dapat kata-kata puasa sering banget ya gitu. Ya, itu cara spirit guide kamu untuk meminta kamu berpuasa. Jadi aku lihat beberapa orang punya seperti keinginan yang cukup besar di karir. Kemudian mungkin kamu mau naik jabatan, atau kamu mau masuk universitas atau masuk sekolah favorit seperti itu. Kemudian atau project juga. Dan kamu sebenarnya dalam diri kamu kayak gini, apa aku puasa ya? Kayaknya aku harus puasa deh gitu. Dan sebenarnya kamu sering melakukan itu. Puasa itu kamu sering melakukan itu karena dari secara rohani, secara agama kamu, secara lingkungan atau keluarga kamu sering diajarin puasa seperti itu. Jadi ya, aku pikir akan lebih baik kamu mengikuti intuisi kamu untuk berpuasa. Oke. The Empress, wow, benar banget. Jadi beberapa orang di sini aku lihat ada yang sedang hamil, kemudian tidak semuanya hamil, tapi beberapa orang aku lihat di sini hamil. Kemudian juga ada yang mengandung itu tidak hanya tentang
kehamilan secara fisik, tapi juga seperti ide seperti itu. Kemudian aku lihat kalian juga merasa The Empress itu kan dia subur ya, dia sejahtera seperti itu, dia makmur, dia punya segalanya gitu. Khususnya kekayaan, harta seperti itu dia punya. Kemudian kesehatannya dia juga sungguh baik seperti itu. Dan jadi aku melihat di bulan Juli ini beberapa orang lebih apa ya, untuk secara keuangan kalian lebih stabil daripada sebelumnya. Kemudian secara karir, secara ide, secara project kalian juga belum melahirkan sih, masih hamil gitu, masih dalam kandungan gitu. Tapi The Empress itu kan dia seperti dia hamil tua gitu. Jadi kalau bulan Juli ini kalian hamil tua gitu ya, masih hamil tua nih secara apa ya, secara kiasan ya aku bilang. Jadi umpamanya kalian punya project gitu ya, dan atau project yang sebentar lagi mencairkan uang seperti itu, aku lihat. Jadi sedikit lagi gitu. Jadi kalau kalian sekarang merasa aduh kok lama banget sih, jadi aku belum pernah hamil ya, tapi kalau orang yang sudah hamil mungkin paham gitu ya. Jadi kalau kita orang yang hamil gitu, kalau 9 bulan gitu atau 8 bulan gitu ya, pokoknya 9 bulan lah kita ambil ya, 9 bulan dia pasti tahu gitu apa namanya, rasa-rasanya bahwa anak ini bakal lahir gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya juga begitu. Jadi kamu tahu gitu bahwa project ini bentar lagi akan menghasilkan ya uang lah, menghasilkan uang yang kamu inginkan seperti itu. Jadi aku lihat ya beberapa orang selain hamil secara fisik juga hamil secara ide seperti itu. Oke, ya. Di sini aku lihat beberapa orang juga mulai membuka lagi rencana mereka untuk traveling gitu. Jadi kalian yang dulu ya berapa tahun kemarin kan kita harus tertunda ya, mau kemana-mana kita harus tertunda gitu. Dan aku lihat beberapa orang di sini akan mulai traveling lagi, mulai jalan-jalan lagi. Dan juga ini juga berurusan dengan karir. Jadi di bulan Juli sampai Agustus aku pikir, dan ini juga timeless ya, kapanpun kalian menonton ini. Jadi aku pikir kalian beberapa orang akan melakukan project ke luar negeri, kemudian keluar kota juga. Ya, King of Wands, ya benar banget. Wah, ini bacaan kali ini sungguh luar biasa. Ya, King of Wands. Jadi aku lihat beberapa orang di sini begitu passionate gitu. Jadi kalian nggak sabar gitu karena project kalian mau lahir, kemudian juga kalian mulai berencana untuk traveling seperti itu. Dan di sini King of Wands kalau kalian lihat dia udah nggak sabar gitu. Dia kan sebenarnya di sini kayak termenung gitu ya, kayak melamun gitu, kapan sih gitu. Tapi kalau di sini kita lihat King of Wands tuh dia siap untuk mengambil langkah seperti itu. Dan ini juga tidak hanya tentang traveling, tapi juga kalau kamu ingin melahirkan karya, melahirkan project, melahirkan sesuatu seperti itu. Aku lihat kalian sudah mulai punya keberanian untuk mengambil tindakan. Jadi contohnya kalau kamu pengen buat cover lagu seperti itu, kamu sudah mulai buat YouTube channelnya, kemudian kamu sudah menyiapkan alat-alatnya seperti itu. Wah, ya, Seven of Wands. Kalian sudah mulai
sudah siap untuk bekerja keras. Jadi di bulan Juli ini kalian sudah siap, beberapa orang sudah siap untuk melakukan tindakan, melakukan melakukan acting gitu, melakukan secara realita gitu. Jadi kalian nggak mimpi-mimpi lagi gitu. Jadi di sini kan ini general reading, jadi berapa orang ada yang dia sudah dalam masa hamil tua dan dia akan melahirkan hasilnya seperti itu. Kemudian juga beberapa orang yang akan traveling, kemudian beberapa orang juga akan mulai mengambil tindakan. Kemudian angka 5 ini adalah artinya adalah change, artinya adalah perubahan. Jadi beberapa orang kalian resonates dengan ini. Kemudian 3 itu adalah evolution, growing, seperti itu. 2 adalah balance. Kemudian 7 adalah luck bisa juga, kemudian wisdom. Jadi di bulan Juli ini aku melihat begitu banyak hal luar biasa yang terjadi dalam hidup kalian. Ya, Six of Pentacles, benar banget. Six of Pentacles. Di bulan Juli ini juga kalian diminta untuk lebih seimbang secara finansial ya. Jadi secara antara memberi dan menerima, kalian diminta untuk lebih seimbang gitu loh. Jadi kalau kalian Pentacles juga lebih ke materi ya. Jadi kalau mamanya di sebelumnya kamu lebih sering memberi gitu ya, gitu daripada menerima. Jadi contohnya aku tuh dulu kalau mamanya dikasih seseorang gitu, mamanya ada orang yang mau ngasih barang ke aku selalu menolak gitu. Karena kayak aku merasa nggak enakan atau malu atau gengsi seperti itu. Tapi kalau sekarang aku lebih menerima gitu, karena aku pikir pemberian orang itu adalah juga pemberian dari universe, pemberian dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan ya bisa dibilang perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi kalau ada rezeki yang datang ke aku lewat orang lain, ya udah aku terima seperti itu. Dan di sini beberapa orang di sini mungkin mengalami hal yang sama seperti aku dulu. Jadi kalian diminta untuk lebih terbuka di bulan Juli ini. Ya, Two of Pentacles. Aku lihat ada beberapa project yang datang ke kehidupan kalian. Kemudian ada juga pilihan seperti itu. Dan kalian diminta untuk pilih salah satu. Mungkin beberapa orang di sini juga sedang mengalami kebingungan gitu ya. Mempertimbangkan mana yang harus pilih gitu. Iya. Oke. Spirit guide kalian mengatakan seperti ini. Jangan dengarkan orang lain gitu. Jadi kayak aku dapat vision gitu ya, beberapa orang di sini tanya temennya, aku milih yang mana ya, atau kalian tanya keluarga kalian atau tanya pacar kalian seperti itu. Tapi jawaban yang paling benar gitu, paling tepat itu adalah di dalam diri kalian. Kalaupun kalian belum menemukan jawabannya, lebih baik adalah berdoa dan meditasi. Kalian pasti akan dapat jawabannya. Karena kalau kita memilih sesuatu dan kita mengizinkan orang lain mencampuri keputusan kita, suatu saat nanti jika itu tidak sesuai seperti itu. Karena aku lihat di sini beberapa orang pernah mengalami hal seperti itu, dan dia akan menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan ini dan itu gitu. Jadi untuk saat ini gitu ya, di bulan Juli ini kamu diminta untuk lebih mendengarkan intuisi kalian. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, dia kayak menimbang koin gitu ya, menimbang pentacle dia, menimbang kayak kamu kalau beli buah gitu ya di supermarket gitu,
yang udah dikemasin gitu. Ini berat yang mana ya, berat yang mana, seperti itu. Ini kamu sekarang, berapa orang sekarang dalam masa itu, dan sebenarnya hati kamu sudah bilang gitu, kamu pilih yang ini gitu, tapi kamu masih ragu gitu. Apa aku harus benar-benar pilih yang ini? Jadi mempertimbangkan boleh, tapi kalau kamu terlalu lama mempertimbangkan, kamu akan terkecoh sendiri. Jadi segera putuskan itu, jangan terlalu lama kalau aku bilang, karena aku lihat project ini atau opportunity ini begitu banyak dicari ya, begitu banyak yang berminat seperti itu. Wow, ya, King of Pentacles. Di sini aku lihat berapa orang sekitar akhir-akhir Juli gitu. Jadi dia yang tadi, kalian berapa yang sedang hamil project mungkin di sekitar tanggal ini, di akhir bulan seperti itu, akhir bulan Juli atau awal Agustus, kalian akan melihat hasilnya. Tergantung ya berapa orang setiap orang kan berbeda-beda ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kalian sekarang. Oke, aku lihat di sini juga berapa orang sedang mengalami anxiety, kegelisahan, panic attack. Oke. Ya, kemudian juga berapa orang sedang mengalami patah hati, atau dia kalian seperti diingatkan kembali tentang patah hati yang pernah kalian alami. Kalian sering sekali menangis. Jadi kalau kalian nonton film atau dengar lagu gitu, kayak selalu diingatkan, sering sekali diingatkan tentang hal yang menyakiti kalian. Di bulan Juli ini beberapa orang, tree itu kan growing ya, evolution seperti itu. Jadi sekalipun di sini Three of Swords gitu, adalah kebanyakan artinya adalah kalian sedang mengalami kegelisahan, patah hati, segala macam seperti itu. Tapi ini adalah evolusi untuk kalian, pertumbuhan untuk kalian, sehingga kalian sembuh dari sakit hati yang selama ini kalian alami gitu, yang membuat kalian tidak nyaman dan kalian ingin sekali sembuh gitu. Jadi sebelum kalian mengambil tindakan untuk menyembuhkan itu, maka luka itu akan sering muncul seperti itu. Kemudian Five of Cups. Ya, di sini aku lihat berapa orang juga mengalami grieving, mengalami duka seperti itu. Five tadi aku sebutkan adalah artinya perubahan gitu, change gitu. Jadi berapa orang aku lihat di bulan Juli ini juga mengalami healing, mengalami spiritual growing gitu, pertumbuhan spiritual. Jadi untuk kalian yang sakit hati, yang broken heart, yang trauma, atau yang yang kepahitan seperti itu, kalian juga di bulan Juli ini akan diingatkan lagi, dan spirit guide kalian akan nuntun kalian untuk menyembuhkan sakit itu. Kemudian kalian yang berduka seperti itu, yang masih berduka itu banyak hal ya gitu. Jadi kalian yang masih menyimpan luka seperti itu, menyimpan dendam seperti itu, dan kalian seperti mengurung diri gitu, menutup hati kalian seperti itu juga. Di bulan Juli ini spirit guide kalian dan guardian angels kalian akan bekerja keras untuk sudah saatnya kita sembuh, sudah saatnya kita bekerja. Jadi aku lihat beberapa orang akan bekerja keras secara karir juga, kemudian secara mental juga. Ya, kemudian kita akan ambil dari Angel Abundance untuk melihat apa yang harus kalian fokuskan secara ekonomi seperti itu, secara karir, secara materi.
ya, visualisasi abundance in all forms. Ya, benar banget. Di sini aku lihat banyak sekali abundance, banyak sekali kelimpahan seperti itu. Tapi beberapa orang kalian masih diliputi dengan duka, maksudnya dengan luka juga, dengan dendam seperti itu, sehingga kalian sering sekali seperti jatuh gitu. Jatuh nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu, karena di kehidupan ini kita selalu belajar gitu. Jadi orang pertama kali belajar nggak mungkin langsung alkemis gitu, nggak mungkin langsung menjadi master gitu kan. Pasti dia akan ada jatuh bangun dan tidak masalah seperti itu. Dan tapi suatu saat nanti jiwa kamu akan menuntun kamu, akan membisikkan ke kamu gitu, bahwa kalau kamu terus menyimpan luka itu, kalau kamu terus menyimpan dendam itu, maka semua berkat itu akan takut untuk datang gitu, akan takut untuk nyamperin kamu seperti itu. Jadi apapun keadaan kamu sekarang gitu, sesulit apapun hidup kamu sekarang, bayangkan kelimpahan, bayangkan kehidupan yang kamu mau gitu. Contohnya kayak gini, kamu sekarang lagi nggak punya uang gitu, kamu tinggal di kos-kosan atau di kontrakan sepetak yang sempit seperti itu bertahun-tahun, kamu nggak punya kendaraan, kamu pengen pindah ke rumah atau ke apartemen yang lebih luas, atau kamu pengen beli mobil seperti itu. Bayangkan itu terus dan jangan pernah capek gitu, karena percaya atau enggak itu akan menjadi magnet attraction untuk kamu gitu, daya tarik untuk kamu, sehingga apa yang kamu inginkan itu akan datang gitu. Jadi berusaha untuk membayangkan apa yang kamu inginkan gitu. Kayaknya nggak ada deh orang yang menginginkan hidup susah. Kayaknya nggak ada sih orang yang pengen hidupnya rumit, banyak masalah. Kayaknya nggak ada gitu, pasti nggak ada. Jadi daripada kamu membayangkan apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti pas aku kerja. Jadi kamu takut dimarahin bos, kamu takut dimarahin senior kamu seperti itu tuh, kamu takut bagaimana aku bayar bill ini, atau debt, utang ini, aku takut ini dan itu segala macam. Kalau kamu terus memikirkan ketakutan itu, kamu terus fokus kepada itu, maka yang datang adalah ketakutan gitu. Karena hidup ini tuh adalah mirror gitu, ada cermin gitu loh. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah cermin dari pikiran kamu sendiri gitu. Kalau kamu terus memikirkan kesakitan, kalau kamu terus memikirkan dendam, kalau kamu terus memikirkan pacar kamu yang selingkuh, dia benar-benar bakal selingkuh gitu. Karena aku mengalami hal seperti itu. Kalau kamu terus memikirkan kamu dibohongi, kalau kamu terus memikirkan atau berburuk ya, berprasangka teman kamu bakal nusuk kamu dari belakang, itu akan terjadi ke kamu gitu. Jadi kalau kamu menginginkan teman yang sejati, teman yang setia, maka pikirkan temanmu yang setia gitu. Kalaupun dia pada akhirnya nyakitin kamu, ya itu memang dia nggak cocok di kehidupan kamu, dan dengan cara itu kamu bisa membuat dia pergi dari kehidupan kamu kan gitu. Successful funding ya. Jadi aku lihat di sini kalian ide-ide kalian, kemudian project-project kalian itu didukung gitu, didukung oleh semesta, didukung oleh Tuhan. Jadi jangan takut gitu loh. Dan kita tuh manusia selalu punya free will gitu, kita punya kehendak bebas gitu. Jadi
meskipun Tuhan punya kekuatan yang besar, kemudian spirit guide, kemudian guardian angel, segala macam, siapapun yang kamu percaya gitu, energi-energi tertinggi yang kamu percaya, mereka bisa membantu kamu, tapi kalau kamu nggak mau, mereka nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Karena manusia itu memang di hidup ini punya free will, punya kehendak bebas gitu, dan Tuhan ataupun siapapun tidak bisa memaksa kamu gitu, sampai kamu ya surrender gitu, kamu pasrah dan akhirnya oke, aku harus melakukan ini gitu. Jadi di bulan Juli ini aku melihat banyak dukungan secara finansial, banyak dukungan secara mental juga seperti itu. Dan aku juga dengar beberapa orang punya seperti pendoa gitu. Jadi mungkin di keluarga kalian, orang tua kalian, atau siblings kalian, atau pacar kalian, kekasih kalian, teman kalian, mereka rajin mendoakan kalian. Nenek kakek aku dengar juga, nenek kakek seperti itu. Jadi kalian harus bersyukur gitu ya, karena doa itu begitu kuat kekuatannya gitu. Itu kenapa di sini tadi kalian mulai, ya tadi di sini kan awalnya aku bilang tentang doa, puasa segala macam. Kita akan lihat dari apa yang kalian fokuskan secara spiritual seperti itu. Ini kartu baru ya, jadi agak susah dikocoknya. Dua muncul langsung, jadi Council of Light. Wah, benar banget ya. Tadi kan aku bilang juga, jadi universe mendukung kalian. Jadi di sini kalau kalian lihat, ini adalah seperti nabi atau Yesus, santa-santa, kemudian dewi-dewi sesuai dengan kepercayaan agama kalian gitu. Jadi kayak aku lihatnya di sini ada spirit guides, terus guardian angel seperti itu, archangel seperti itu. Mereka tuh lihat kamu. Jadi aku lihat visionnya adalah mereka tuh di sekeliling kamu, terus mereka tuh kayak lihat kamu gitu, kayak ngawasin gerak-gerik kamu gitu. Ini anak mau ngapain dia gitu, nih anak nih dia mau ngapain lagi, seperti itu. Karena aku lihat di sini adalah berapa orang, kamu tuh sebenarnya tahu kamu tuh pengen jadi apa. Jadi kayak gini, contohnya gini, kamu itu tahu kamu tuh pengen jadi entrepreneur gitu, kamu tuh pengen punya bisnis sendiri gitu, kamu tahu gitu, dan itu juga keinginan kamu sebenarnya, tapi setiap opportunity datang gitu kamu selalu tolak gitu, karena di pekerjaan kamu yang sekarang ini seperti punya gengsi yang lebih tinggi menurut kamu di luar apapun pekerjaan kamu, aku nggak tahu ya. Jadi dan orang tua kamu, terus orang-orang di sekitar kamu juga seperti bangga gitu loh, kamu punya pekerjaan ini gitu, kamu punya status ini sekarang, profesi ini sekarang. Tetapi dalam diri kamu itu, kamu tuh pengen jadi entrepreneur gitu, dan kamu juga, makanya tadi di sini Two of Pentacles ini, jadi kamu tuh menimbang-nimbang. Ini salah satunya ini, beberapa orang, apa aku harus keluar gitu, dan spirit guide sekalian itu kayak, ini kapan ya dia mau keluar, ini kapan ya dia mulai memutuskan, oke, nggak perlu keluar dulu, nggak perlu resign dulu, nggak perlu mengundurkan diri dulu atau pensiun dini dulu, nggak perlu, tapi kamu perlu dulu untuk paham gitu, untuk sadar, atau untuk menerima gitu, bahwa aku ingin jadi entrepreneur gitu.
Dan dengan begitu kamu akhirnya akan dibukakan jalan dan spirit guide kamu bakal menuntun kamu gitu loh. Dan kamu juga nggak terus menerus mengeluh gitu, karena aku lihat kalian mengeluh gitu, meskipun di sisi lain kalian merasa bangga karena kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan orang tua kalian, atau menjadi ya gengsi society gitu ya. Tapi kalian sebenarnya tidak mendapatkan essence gitu loh di situ. Kamu tuh tidak merasakan ini tuh untuk pekerjaan untuk aku gitu loh. Jadi ya spirit guides, sekarang di sini juga ada Buddha ya. Jadi aku lihat begitu banyak sekali spirit guides, energi tertinggi yang menolong kalian gitu. Karena aku lihat bisnis kalian ini atau impian kalian untuk jadi entrepreneurs ini akan menolong ekonomi negara seperti itu. Kemudian the initiation. Iya. Jadi kalau di sini kan dilihat masih abu-abu gitu ya, masih hitam gitu loh perjalanan lingkungan ini. Jadi aku ilustrasikan bahwa kalian tuh merasa di pekerjaan kalian sekarang, di karir kalian sekarang itu rasanya hitam putih gitu loh, nggak berwarna sama sekali gitu. Dan kalian sering sekali nonton tentang motivasi menjadi entrepreneur, menjadi businessman seperti itu, menjadi artis atau menjadi penyanyi sesuai dengan impian kalian, terus sebagai YouTuber gitu. Dan kalian selalu melihat kok berwarna banget ya kayaknya kehidupan mereka gitu. Dan kamu tuh trigger gitu loh untuk menjadi seperti mereka gitu. Tapi untuk meninggalkan kemapanan kalian sekarang seperti itu, kalian agak berat gitu. Aku mendapatkan bacaan ini, maksudnya mendapatkan channel message ini berapa kali ya di video-videoku. Jadi mungkin kalian yang sangat setia untuk menonton videoku, terima kasih gitu. Jadi aku pick up energi kalian berkali-kali. Jadi hidup ini kamu itu adalah karakter utama di kehidupan kamu, dan siapapun orang-orang di sekitar kamu itu hanyalah pemain pendukung, bukan karakter utama. Dan karakter utama tuh punya punya kekuasaan penuh untuk memutuskan kehidupan dia gitu. Dan kamu tuh tidak hanya karakter utama, tapi kamu juga direktor dari kehidupan kamu. Jadi sebut aja kehidupan kita ini adalah film gitu. Kamu yang mengarahkan kehidupan kamu dibawa kemana gitu. Kamu tuh co-creators dan co-creator kalian semua itu, dan Tuhan itu adalah ya creators gitu. Tuhan pencipta dan kamu ya co-pencipta gitu. Jadi jangan dengarkan society kalau itu tidak sesuai dengan hati nurani kamu gitu. Karena kalau kamu cuma mendengarkan society terus-menerus, maka kamu akan menderita sengsara. Mungkin menderita sengsara terdengar berlebihan ya, tapi rasanya seperti itu. Dan kalian tahu itu. Berapa orang yang resonate dengan pesan ini, kalian tahu itu. Rasanya kalian gak punya passion untuk bangun pagi, kalian gak ada passion untuk hidup. Ya hidup sih, tapi seperti zombie rasanya, seperti itu. Jadi di bulan Juli ini aku lihat ya beberapa orang sudah berani untuk mengambil tindakan, tapi beberapa orang masih meraba-raba. It's okay, gak apa-apa, karena kita semua punya timeline beda-beda seperti itu kan. Kita akan lihat di The Romance secara percintaan di bulan Juli. Di bulan Juli aku dengar beberapa orang
Ya ada yang putus, aku tahu pasti rasanya nggak enak gitu. Ini nggak resonate sama siapapun, tapi aku dengar beberapa orang. Addictions are affecting your romantic life. Ya, jadi aku lihat di sini kayak ketergantungan gitu ya. Aku share ya pengalamanku sedikit. Dulu waktu aku sebelum jadi tarot readers gitu ya, tarot reader gitu, aku dulu sering banget baca, sering banget nonton video tentang tarot gitu. Jadi suatu saat aku dapat bacaan bahwa jadi suatu timeline gitu ya, suatu waktu itu 2020 gitu ya, sebelum 2020, jadi 2019 akhir gitu, di tarot reader itu mengatakan bahwa aku akan putus gitu. Dan waktu itu aku agak percaya nggak percaya gitu, karena aku sudah pacaran sangat lama gitu. Dan tahun 2020 Februari itu aku putus. Jadi ada beberapa bacaan tarot yang memang resonate sama kehidupanku, meskipun aku tidak pernah merencanakan untuk putus gitu, tidak pernah, dan tidak mengkonfirmasi juga. Tapi jadi di bacaan ini juga, di video-videoku besok-besok dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Jadi bacaan tarot ini harus didengarkan atau harus diterima dengan terbuka dan calm gitu, tenang gitu. Jadi kalau kalian baca, mendengarkan bacaan tarot dimanapun itu, dan ada pesan yang tidak resonate dengan kalian, kemudian kalian marah-marah gitu, atau berapa orang ya kalau aku dulu sering lihat ada komentar-komentar buruk seperti itu, langsung subscribe atau langsung unsubscribe atau langsung blokir seperti itu. Jadi kemanapun kamu pergi nanti, kemanapun kamu bakal menonton video tentang bacaan tarot nanti itu, kamu akan sulit itu loh mendengarkan apa sih maksud dari bacaan tarot ini untuk hidupku. Dan aku nggak bisa terus-menerus memberikan hal yang hanya manis-manis saja, seperti sugar coating gitu kan. Aku nggak bisa menutupi semuanya dengan madu juga gitu. Jadi aku akan mengatakan ya yang sesuai dengan channel yang aku terima gitu. Jadi aku lihat di sini codependency itu adalah beberapa orang di antara kalian seperti sorry gitu ya. Jadi aku lihat ada perempuan atau ada laki-laki juga, kalian untuk hidup itu perlu dikasih uang sama pacar atau sama kalau suami istri pasti harus ya gitu. Tapi kalau ini aku lihat lebih ke kasih, masih belum pernikahan gitu. Dan kalian itu sebenarnya sudah merasakan bahwa kalian nggak punya sudah beda gitu, rasa kasih sayang kalian, rasa cinta kalian satu sama lain itu sudah berbeda. Kemudian secara affection satu sama lain juga kalian sudah merasa seperti renggang, chemistry juga seperti hambar, seperti itu kalian merasakan itu gitu. Tapi kalian seperti takut untuk keluar dari hubungan ini gitu. Karena codependency tadi, karena ketergantungan tadi. Jadi di bulan Juli ini sampai Agustus nanti kalian akan ada sesuatu gitu, akan ada kejadian gitu dalam hubungan kalian dengan dia gitu, yang akan membuat kalian berpikir lagi. Oke. Untuk romantis, tentang kehidupan romantis, cukup beberapa orang aku lihat cukup berat. Tapi beratnya ini adalah seperti ya tadi, karena banyak sekali perubahan yang terjadi di bulan Juli
nanti jadi seperti akhir tahun ini akan banyak perubahan dalam kehidupan kalian. Oke. Ya. Unrequited love. Bener banget kan? Bener banget nggak sih? Aku tadi bilang kan, tidak cukup banyak attraction dan chemistry untuk menjaga hubungan ini berlangsung. Jadi ya sangat terhubung ya dengan channel message, pesan channel yang aku dapat dari spirit guide kalian, kemudian dari guardian angel kalian. Jadi berapa orang di sini mungkin kalian akan melihat pacar kalian ternyata punya selingkuhan, atau pacar kalian ternyata bohongin kalian seperti itu. Atau di sini aku juga dengar ada kakak atau adik atau saudara mereka yang membicarakan buruk tentang kalian atau yang gak suka sama kalian, seperti itu. Dan apapun yang terjadi nanti ya di bulan Juli nanti atau sampai Agustus nanti, tentu nggak mudah. Tentu kamu bakal merasakan sakit hati, patah hati, broken heart. Tapi jadikan itu adalah sebagai naik tangga atau naik level ke kehidupan yang kalian pengen gitu, ke kehidupan yang kalian inginkan. Karena aku lihat di viewers di video ini, kalian begitu punya pandangan punya vision jauh gitu, punya keinginan atau goal jauh gitu tentang kehidupan kalian gitu. Dan apapun yang terjadi gitu ya di kehidupan kalian di bulan Juli ini, sakit atau jatuh, patah hati seperti itu, jadikan itu adalah sebagai cara Tuhan untuk menolong kalian atau menuntun kalian ke kehidupan yang kalian mau. Oke. Agak tidak sesuai ekspektasi ya pada akhir bacaan ini, tapi aku berharap apapun yang terjadi nanti selalu kuat, selalu tabah gitu. Mungkin kalian sering banget dengar kata-kata ini, tapi kalian selalu ingat aku selalu memberikan dukungan untuk kalian, selalu memberikan doa untuk kalian semua. Jadi mari kita berdoa untuk kita semua yang menonton video ini. Apapun yang terjadi di bulan Juli ini diberikan jalan gitu, kita diberikan kekuatan, project kita lahir dengan baik. Kalaupun kita harus putus, berarti kita sudah siap dengan laki-laki atau perempuan yang memang pantas untuk kita, seperti itu. Oke, aku pikir ini cukup ya untuk bacaan kali ini untuk bulan Juli sampai Agustus, awal Agustus. Aku berharap bacaan ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua soul friends. Bye bye.